Assalamualaikum Bib. Ketemu lagi kita Bib. Ya alhamdulillah. Iya. Ini kita mau nanya Bib. Emang benar Nabi nyuruh kalau sholat itu bacanya panjang Bib? Iya betul. Iya. Kalau sendiri. Kalau sendiri kan, kalau sendiri mah nggak apa-apa, bebas Nggak apa-apa, ya. Bib. bebas waktunya. Karena terserah. Nabi Al-Baqarah juga lewat. Iya. Betul. Lanjut apa tuh? Al-Imran ya? Iya. Sampai Kalau 102. Bahkan ulama-ulama dulu sampai ada yang 1 juz kali sholat. Coba itu. Iya, wali-wali besar itu. Iya. Kan Al-Baqarah lewat dari 1 juz ya Bib? Kayak Imam Abdurrahman Segaf, Iya. dia 1 rakaat 15 juz khatamnya. Jadi 2 rakaat sholat sunnahnya ini loh. Itu sunnah. Sholat sunnahnya Jadi ya. harus diperhatikan sunnah. Tapi kalau jamaah diperintahkan untuk pendek kan Bib? Iya, pendek. Iya nggak boleh karena Sedangkan khutbah aja Rasulullah menyuruh, kata Nabi wayak suruh khutbah Jumat wa atimus shalah. Jadi waktu itu Nabi memendekkan khutbahnya, menyempurnakan sholatnya. Gitu. Betul. Nggak boleh khutbah kalau kelamaan. itu Orang khutbah kan, tuh iya. iya, ada yang sibuk kemana, ada yang kerja Benar. apa gitu. Nanti Iya. orang nggak mau sholat di situ lagi jadinya. Sama kayak sholat juga kan Kalau tiap imamnya kelamaan. bener. Kayak kita jamaah nih kan, namanya jamaah ada aja yang palanya puyeng lah. Iya betul. Ada yang suka Keram. kentut, iya keram. Kakinya rematik kalau yang Iya, orang ada agak yang lagi tua nggak geser. kuat, nggak Iya. kuat diri lama-lama. Jadi kita harus pengertian. Kecuali kita sholat sendiri. Betul. Orang tua saya begitu. Iya. Kalau dia sholat, dia lama sembahyangnya. Nah itu baru tuh yang benar begitu sesuai sunnah ya beda. Sesuai, iya. Tapi Kalau yang diajak sendiri- waktu itu keluarga aja. Benar. Waktu itu. Kalau nggak- keluarga pribadi kan nggak masalah nggak di Bib. umum, Iya. iya khusus. Artinya emang keluarga kita nggak masalah, lama Nggak juga. masalah. Tapi kalau udah publik di jamaah umum nih, Di umum, iya, iya, betul. jangan. Jadi nggak boleh panjang-panjang. Betul. Gitu ya beda. Iya, Sawa. Iya, jadi kalau sepengetahuan saya dulu pernah ada kisah ya. Waktu Nabi sholat itu sahabat datang nih pakai mantel. Mungkin kalau dibilang pakai mantel berarti ini suasananya berarti sholat isya apa sholat maghrib, tapi kemungkinan ini sholat isya. Sahabat datang nih pakai mantel, tek. Nabi itu bacaannya panjang guys. Jadi Al-Baqarah tuh itu lebih dari 1 juz. Al-Baqarah lewat. Itu bayangin, Al-Baqarah ada kalau nggak salah 286 ayat ya. Itu lewat guys. Lanjut Al-Imran sampai 102 kalau nggak salah. Itu waktu sahabat sholat, karena saking lamanya dia pakai mantel, wah gerah juga nih. Kok Nabi nggak kelar-kelar, kok Nabi nggak ruku-ruku. Akhirnya tuh sahabat ke belakang naruh jubahnya ditaruh, dia lanjutin lagi sholatnya itu saking lamanya Nabi. Betul, Nabi kalau lagi jamaah untuk di lingkungan sahabatnya, Nabi itu emang lama guys, bahkan sendiri juga lama gitu. Ya itu makanya ada lama berdirinya, lama sujudnya, sampai kakinya bengkak-bengkak. Jadi kalau dibilang memang Nabi sholatnya lama, ya saya akuin lama. Tapi Nabi pernah memerintahkan kepada sahabat kalau jadi imam, kalau masalah hadis tanyalah ke guru-guru kalian. Artinya kalau jadi imam harus mengerti keadaan makmum gitu. Kalau di publik ya nggak boleh panjang-panjang. Kalau di lingkungan kita pribadi, entah di keluarga, entah di pondok, itu nggak masalah kan. Ada pondok juga beda loh. Pondok-pondok itu ada yang cepet, ada yang lama, ya kan. Apalagi yang hafiz, pondok-pondok hafalan Quran itu udah pasti itu lama guys. Kalau biasanya kalau di pondok-pondok kayak gitu, karena lingkungannya emang santri hafalan Quran ya lama nggak masalah, karena lingkungannya begitu gitu. Beda dengan lingkungan umumnya gitu, ada jamaah yang kesibukannya beda-beda, entah dia kebelet pipis kan jadi batal sholatnya kan. Yang lagi beser, yang lagi meriang, umpama masjidnya sholatnya ber-AC, kayak saya nggak kuat AC jujur aja. Ya makanya saya milih di luar gitu. Iya, jadi nggak kuat lama-lama tuh, nggak bisa. Apalagi yang suka kentut apa gimana kan, itu nggak bisa yang lama-lama. Makanya kalian bisa lihat kalau ada ustadz, imam yang kalau lagi jamaah bacanya panjang, ini panjang banget nih bacanya. Tapi begitu doakan tuh salaman, terus dia sholat sunnah, tapi sunnahnya cepet, itu nggak beres. Bisa dipastikan dia riya terhadap hafalannya. Tapi kalau ada ustadz yang ketika jamaah dia bacanya pendek kulhu inna, terus dia sholat sunnahnya 2 jam, nah itu baru saya jempolin, itu baru ustadz bener itu dia, itu bener-bener.
Makanya aneh kalau ada ustadz udah bacanya panjang, itu ria terhadap hafalannya dia. Bacaannya bagus, itu ria, termasuk ria itu. Hati-hati, makanya ada beberapa kalau jadi imam itu ya memang ada yang mengatakan harus merdu juga ada, ya memang berbeda-beda. Ada yang ya biasa aja, nggak usah dilagu-laguin, biasa aja gitu. Biasa aja tapi enak didengar gitu kan. Nah jadi itu ya. Artinya tergantung lingkungan. Beda kalau kita di Ka'bah, di tempat umroh emang tempatnya ibadah gitu. Jadi wajar kalau kita sholat di Ka'bah, di Mekah itu yang bacanya panjang, itu wajar karena memang lingkungan kita tuh ibadah. Kita ngapain ke sana ya, memang fokus ibadah. Sama di pondok ya memang lingkungannya ibadah, hafalan santri, tahfiz Quran, hafalan Quran ya pasti bacanya panjang gitu. Beda dengan kita di jamaah umum, di masjid-masjid pada umumnya gitu ya, di lingkungan awam. Tapi kalau di Mekah ya wajar, mau 2 juz, 3 juz, alpukat, melon apa gitu terserah. Panjang nggak masalah karena memang kita di sana itu memang fokus beribadah gitu. Ngapain lagi kita di sono kan? Makanya imam-imam di sana ya memang yang bagus yang panjang. Insya Allah yang namanya kentut juga itu sebenarnya bagian dari setan sebetulnya ya. Sebagian kalau yang saya tahu ketika kita tahiyat mau kentut, apakah itu boleh ditahan? Ilmu yang saya dapat dari guru saya, ketika memang kita udah mau assalamualaikum, lagi tahiyat nih, ada kentut, itu nggak apa-apa ditahan, kelarin, karena bisa jadi itu setan gitu. Beda kalau kalian baru Bismillah Al-Fatihah atau lagi ruku mau kentut, nah itu batalin aja guys. Tapi kalau udah di ujung, nah nggak apa-apa. Ya artinya udah di tahiyat terakhir, udah mau salam, itu nggak apa-apa. Itu yang saya tahu ya. Jadi sebaiknya kalau jadi imam ya nggak boleh panjang-panjang kalau di tempat umum. Tapi kalau di lingkungan pribadi, entah di keluarga, entah di pondok, entah tadi di Mekah, itu nggak apa-apa, yang panjang sekalian. Makanya kalau sunat tarawih itu ada yang 1 malam itu bener-bener full. Gila, Masya Allah itu. Iya, bisa-bisa hatam Quran itu, saking panjangnya. Tapi kan nggak cukup menghatamkan Quran itu 1 malam. Kalau bacanya dilaguin kan pasti cepet itu. Kalau pakai nada 1 malam kan nggak cukup guys. Lumayan soalnya panjang juga. Al-Baqarah aja butuh 2 jam loh. Iya. Oke itu ya. Nah lalu syarat jadi imam itu yang pertama udah pasti harus Islam ya kan. Yang kedua itu waras, dia berakal ya. Kalau orang gila ya nggak boleh. Yang ketiga dia harus sudah balik. Iya makanya anak kecil sebenarnya nggak boleh tuh jadi imam, karena harus balik dulu dia. Kalau udah balik baru, walaupun umur dia misalnya 12 tahun, nggak masalah dia jadi imam kalau sudah balik ya. Kalau umur 3 tahun belum balik harusnya tidak boleh, harusnya secara hukum ya. Dan yang keempat dia tentunya laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pokoknya laki-laki. Yang kelima dia harus bersih dari hadas ya, baik hadas besar maupun hadas kecil. Terus yang keenam itu dia harus mampu membaca Quran ya, bukan berarti harus lulusan pondok. Kalau emang dia fase baca Quran, ilmunya ada ya, nggak masalah. Lulusan pondok itu hanya label, sertifikat saja. Memang kayak udah terjamin dia lulusan pondok gitu. Itu aja sih. Ya terus apa lagi? Terus tadi udah mampu membaca Al-Quran. Selanjutnya dia itu nggak lagi jadi makmum. Contoh misalnya ini lagi sholat jamaah nih. Lah kalau dia lagi jadi makmum dia nggak boleh jadi imam, kecuali imamnya udah kelar, terus dia telat kurang 2 rakaat lagi, nah dia jadi imam kita nggak masalah gitu. Nah terus yang terakhir diutamakan yang lebih tua, baik tua umurnya ataupun lebih tua tinggal di situ. Tuh, misalnya ini bocah lahirnya bareng nih, gedenya sama, tinggalnya juga sama bareng di sini. Kalau kata guru Jainuddin kita nih, Jainuddin MZ, itu kita lihat siapa yang nikah lebih dulu. Oh nikahnya bareng Kiai. Ya udah lihat siapa yang bininya 2 tuh.
Kalau dia bininya 2 berarti dia sangat layak jadi imam, karena dia mampu memimpin 2 watak manusia yang bebel. Iya. Jadi itu tambahan dari Kiai Zainuddin MZ. Artinya dipandang siapa yang lebih tua, gitu. Ya artinya tadi dilihat dulu. Kalau memang dia lebih tua tapi ilmunya lebih jago yang muda, ya tentu yang muda. Yang lebih paham, silakan, yang tua ngalah, gitu. Tapi kalau emang pinternya sama, lulusan pondok sama, pinternya sama, lahirnya sama, siapa yang lebih tinggal dulu di situ, di daerah itu? Wah, ternyata emang sama-sama orang situ, Bit. Dia kembar, adik kakak bareng, emang lahirnya bareng, tinggalnya di situ. Tuh, siapa yang duluan lahir, siapa yang duluan di situ, udah gitu intinya. Ya, itu syarat jadi imam. Oh ya, sama ini Bib, tanda-tanda malam 1000 bulan sebenarnya ada nggak sih Bib orang-orang yang memang diperlihatkan, wah malam ini 1000 bulan nih, malam Lailatul Qadar. Kan tanda-tanda itu ada. Malam ganjil. Betul. Allah mengatakan ada itu disebutkan innallaha yuhibbul itra. Sebenarnya Allah suka sama yang ganjil-ganjil. Jadi Lailatul Qadar ini turunnya malam yang ganjil. Gitu. Ada kalau orang yang dapat dia, insya Allah tanda-tandanya. Ya, itu kan tanda-tandanya. Tapi apakah ada orang yang dia bisa melihat, oh ini malam Lailatul Qadar? Ada nggak? Sebagian orang ada. Ada yang bisa melihat ya? Ada, pilihan Allah. Orang-orang tertentu yang diizinkan. Tapi kalau dia membocorkan, wah ini malam Lailatul Qadar, boleh nggak tuh gitu? Dia bisa lihat nih, Bib. Dia membocorkan ke orang lain ini malam Lailatul Qadar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, biar orang tambah khusyuk. Betul. Ibadahnya. Artinya kita dikasih tahu emang ini malam Lailatul Qadar. Iya, gitu. betul. Ada orang mimpi ketemu Nabi aja dia ngasih tahu, dia cerita keadaannya begini, berarti dia pernah ngerasain gitu. Ibaratnya orang, bagaimana kita tahu rasanya gula kalau kita belum makan? Iya. Gitu. Karena dia tahu. Karena dia tahu rasanya buah sirsak bagaimana. Dia cerita. Karena dia udah ngerasain. Gitu. Jadi kita pikir positif, wah berarti emang dia tahu. Dia tahu. Sehingga kita ada niat, wah bagus kita perkuat nih ibadah malam ini gitu ya, Bib. Itu sedangkan mimpi ketemu orang yang paling mulia. Betul. Yang semuanya segala sesuatunya tidak Allah Ta'ala ciptakan selain Rasulullah, pertama kali Allah Ta'ala ciptakan, gitu kan. Jadi ijazahnya gimana Bib? Biar kita ketemu mimpi Rasul, apa tuh kira-kira Bib? Sering-sering baca Inna Atoina. Inna Atoina? Iya, Inna Atoina sama sholawat ya. Di salat iftitah. Waktunya apa? Pada waktunya apa? Ba'da Isya. Ba'da Isya baca Inna Atoina. Baca Inna Atoina sama sholawat. Salawatnya seperti apa tuh Bib? Salat iftitah. Kan orang tahunya salawat beda-beda tuh. Iya. Nggak tahu bunyinya gimana Bib? Al-Fatihah lima ughliq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa alihi wa sahbihi hadbi badrihi wa miqdarihi al-azim. Nah, itu salawatnya ya juga. Iya. Dirutinin aja insyaallah. Dirutinin habis sholat Isya baca itu gitu ya. Iya. Tapi jangan cuma sekedar dibaca, sholawat bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus sesuai juga dengan perbuatan kita gitu. Insya Allah kalau hati kita bersih, ibadah kita nggak bolong-bolong, baca Quran sering, insya Allah bisa ketemu sama Nabi, insya Allah mimpi ketemu Nabi. Orang yang diizinin sama Allah Ta'ala bisa ketemu Nabi, dia nggak bakal dimatiin sama Allah Ta'ala kalau belum bisa ngeliat langsung. Itu kata guru kita. Kita bilang begitu. Nah, kan bukan orang-orang sembarangan, udah orang-orang tertentu pilihan Allah ada yang bisa ngeliat langsung mah. Kita ngimpi aja udah bagus banget. Iya, udah senang banget ya Bid ya. Udah luar biasa ya. Artinya ada orang yang memang bisa ketemu zohirnya gitu. Iya. Nyata gitu. Jadi Nabi Muhammad dia ketemu beneran, ada tubuhnya, jasadnya ada ya Bid. Ada. Itu bukan orang sembarangan yang guru bisa. kita, iya dia bilang gitu. Benar-benar orang bisa. Yang di sini dikasih lihat, dikasih ngimpi, dia nggak bakal dimatiin dulu sama Allah Ta'ala, dikasih umur panjang sebelum bisa melihat langsung. Sampai bisa melihat langsung. Gak bakalan dimatiin dulu sama Allah Ta'ala dia. Masya Allah. Oh berarti yang mimpi bakalan ketemu bisa langsung? Bakalan ketemu langsung. Oh iya. Bisa ketemu Masya langsung. Allah. Ya, kalau yang udah pernah ngerasain mimpi. Iya iya. Artinya beruntung orang yang udah pernah mimpi Nabi. Kalau dia ngimpi ada orang bahwasanya sebenarnya dia ngaku Nabi itu benar. Iya betul. Nabi nggak bisa diserupa-serupain. Iya. Jin nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Setan jin nggak bisa dia nyerupain Nabi. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.